Perang terus berkecamuk. Di satu sisi Israel penjajah yang telah puluhan tahun merampas tanah Palestina. Di sisi lain Iran negara Syiah yang kini tampil sebagai penantang utama kekuatan Zionis. Tapi muncul satu pertanyaan besar di kalangan umat Islam. Bolehkah kita mendukung Iran? Negara yang bukan hanya berbeda mazhab, tapi sering dicurigai menyesatkan umat? Untuk menjawabnya, mari kita simak pandangan dari 4 ulama besar Indonesia, yaitu Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Gus Baha. Kita bahas satu persatu dengan jernih tanpa emosi demi ukhuwah dan kebenaran. Buya Yahya berbicara dengan tegas dalam salah satu ceramahnya. Beliau ditanya apakah boleh mendukung Iran yang Syiah dalam melawan Israel. Jawaban beliau sangat jelas. Kita tidak membela Syiahnya, tapi membela perjuangannya dalam membela yang dizalimi. Dalam konteks ini Iran adalah bagian dari perjuangan membela Palestina dan siapapun yang melawan penjajahan layak mendapatkan solidaritas umat Islam. Kalau Anda melihat orang dizalimi maka wajib membantu, meskipun ia berbeda mazhab. Kita membela Palestina bukan karena agamanya, tapi karena dia dizalimi. Begitu juga ketika ada yang membela Palestina, kita dukung usahanya bukan mazhab. Buya Yahya juga mengingatkan jangan jadikan perbedaan Syiah Sunni sebagai alasan untuk mematikan nilai kemanusiaan. Inti pesan dari Buya Yahya adalah kita mendukung Iran bukan karena Syiah, tapi karena membela rakyat tertindas. Islam mengajarkan keadilan lintas mazhab. Jangan campur adukan perbedaan mazhab dengan urusan kemanusiaan. Ustadz Adi Hidayat memulai dengan fondasi bahwa setiap muslim yang mengucap syahadat adalah saudara. Iran meskipun Syiah tetap bagian dari umat Islam. Dalam berbagai ceramahnya Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, mazhab itu ranah fikih. Tapi dalam urusan pembelaan terhadap yang tertindas, kita satu tubuh. Jangan sampai kita membenci seseorang hanya karena Syiahnya, padahal ia sedang membela Palestina, membela Masjidil Aqsa. Kita justru harus mendukungnya selama ia berada di pihak yang benar. Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan, konflik ini tidak sesederhana Syiah Sunni, tapi ada unsur geopolitik strategi global dan bahkan potensi buat akhir zaman. Inti pesan Ustadz Adi Hidayat adalah, Iran adalah saudara seiman, karena bersyahadat. Dukungan diberikan karena posisi Iran yang menentang penjajah. Perbedaan mazhab tidak boleh menghilangkan ukhuwah. Waspadai fitnah akhir zaman dan manipulasi media. Ustadz Abdul Somad memandang konflik ini dengan nuansa akhir zaman. Dalam salah satu ceramahnya yang viral, beliau menyatakan serangan Iran ke Israel bisa jadi tanda kebangkitan Islam. Menurut UAS, kita jangan terjebak dalam kebencian mazhab. Fokus pada siapa yang membela kebenaran. Kita bukan mendukung Syiahnya, tapi kalau mereka melawan Zionis dan membela Palestina, itu perjuangan. Dan perjuangan melawan kezaliman adalah bagian dari iman. Bahkan beliau mengajak umat untuk melihat konflik ini dalam bingkai nubuat dan eskalasi menjelang hari akhir. Inti dari pesan UAS adalah, Iran bisa menjadi alat kebangkitan Islam, jika diposisikan dengan benar. Perlawanan terhadap Israel adalah tugas setiap muslim. Jangan menolak kebenaran hanya karena datang dari yang berbeda mazhab. Gus Baha dengan kelembutan khasnya, mengajak kita kembali ke akar yaitu Al-Quran dan hikmah. Dalam beberapa ceramahnya Gus Baha menyoroti bagaimana konflik seperti ini perlu dilihat dengan kebijaksanaan, bukan emosi. Kata beliau, kalau kita terlalu kagum atau takut dengan Israel, itu keliru. Mereka bukan Tuhan. Dan kalau Iran melawan, itu bisa jadi bagian dari takdir. Yang penting bukan siapa yang perang, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan iman. Beliau juga memperingatkan umat agar tidak terjebak glorifikasi politik, baik terhadap Iran maupun Israel. Inti pesan dari Gus Baha adalah, lihat konflik dengan kacamata hikmah, bukan fanatisme. Jangan anggap Israel terlalu hebat, atau Iran terlalu sempurna. Kembalilah ke Quran dan tafsir sejarah. Melihat dari pandangan para ulama, kita belajar satu hal besar, bahwa perbedaan mazhab tidak menghalangi kita untuk membela kebenaran. Iran, meskipun mayoritas Syiah, namun saat ini tampil membela Palestina dan melawan penjajah.
Maka dari itu yang kita dukung adalah perjuangan, keadilan dan kemanusiaan. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam perpecahan sektarian. Karena musuh sejati kita bukan sesama muslim, tapi kezaliman dan penjajahan. Bagikan video ini. Bantu sebarkan pesan persatuan umat Islam. Tulis pendapatmu di komentar apakah kamu setuju dengan pandangan para ulama ini. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena perjuangan ini belum selesai. Ini setelah Palestina merdeka, yang terjadi adalah dunia terbalik. Seluruhnya tidak baik-baik saja. Justru inilah penampakan kehancuran di Israel. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita puji dan kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan dan kita lafazkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, kita tidak bisa untuk tidak menerima fakta bahwa kita memang sudah di penghujung umur dunia. Bila kita beriman tentunya ya, waktu Nabi Isra dan Mi'raj, dalam salah satu pemandangan saat Nabi menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat seorang wanita tua yang sangat peot, kempot tapi berdandan begitu norak, memberikan segala macam bentuk hiasan di wajah, tetap saja mengerikan. Wanita ini melambai-lambai kepada Nabi, memanggil-manggil Nabi untuk duduk berbicara dan ngobrol-ngobrol bersamanya. Kemudian Nabi tidak menghiraukannya, perjalanan dilanjutkan, tapi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa tadi? Apa kata malaikat Jibril? Wanita yang begitu tua tapi bersolek begitu norak itu adalah ibarat dunia yang hari ini engkau huni, hai Muhammad. Sudah terlalu tua, sudah mau mati, dalam artian sudah mau kiamat. Tapi makin tua makin norak, makin tua makin bersolek. Kota-kotanya makin cantik, tempat-tempat wisata dan pariwisatanya semakin diperbanyak, dan sehingga banyak orang yang tertipu. Syukur engkau tadi tidak mengiyakan panggilannya, hai Muhammad. Kalau sempat engkau tadi berhenti, maka dipastikan engkau dan umatmu akan banyak yang terlena oleh dunia. Hadirin yang kami muliakan, kajian kita di malam hari ini membedah tentang titik balik akhir zaman, yaitu Palestina. Ini terkait dengan iman, dan kita tidak bisa mengelak dan tidak boleh kita mengelak. Kenapa dikatakan tidak boleh? Ada ayatnya dalam Al-Quran, surat Al-Isra dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Allah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawah lil ladzina amanu al-yahud. Orang yang paling lekat dan pekat permusuhannya kepada orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, laser mana? Dengan pembicaraan kita yang ingin kami peringkas, karena kita semua sudah tahu dan sudah sangat yakin di mana posisi kita sekarang. Mari kita lihat perjalanan umur umat manusia ya, umat manusia. Habis itu baru 5 fase, bukan yang ini. Satu lagi yang kecil. Lihat ini adalah peradaban jin. Sebelum Nabi Adam diciptakan, yang menghuni bumi ini terlebih dahulu adalah bangsa jin. Mereka masih berwujud kasar seperti kita, tapi mereka melakukan kesalahan besar sehingga mereka diperangi oleh para malaikat-malaikat Allah yang dipimpin oleh Azazil, yang ke depan Azazil ini menjadi iblis.
Singkatnya, Allah ciptakan Nabi Adam, sejak itu Adam mewarisi bumi untuk dilanjutkan kehidupan. Nabi Adam sampai Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah bagian yang paling terakhir karena tak ada lagi Nabi setelahnya. Ini Nabi Muhammad, start finish. Start ini adalah beliau mulai diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Finish adalah habisnya seluruh orang Islam umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Tapi belum kiamat ya, belum kiamat. Karena kiamat tidak akan terjadi pada kita, orang-orang Islam, orang beriman yang masih hidup, tak ada. Kiamat hanya akan terjadi ketika semua kita sudah habis. Mari kita fokus kemari. Lihat. Oh ya, sebentar. Kembali yang tadi. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini start finish. Kalau menurut hadis Nabi, antara 1400 ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Start finish ini. Bila 1500 kita ambil itu hitungan maksimal, berarti tinggal waktu tersisa sedikit sekali di depan kita untuk kita mengalami finish. Mari sekarang kita fokus di sini. Silakan buka 5 fase. Nah, ini start, ini finish. Lihat, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai kalian semua Allah wafatkan serentak. Kenapa wafat? Nah, ini ya, Bapak Ibu, terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Angin kematian yang berhembus dari negeri Yaman. Angin ini sejuk, baunya bau wangi kesturi. Ya, kesturi adalah bau parfum paling dicintai Rasulullah SAW dan paling sering dipakainya, dan bau angin surga itu adalah bau kesturi. Tapi angin ini akan menjadi tanda besar kiamat nomor 7. Nabi kan mengatakan ada 10 tanda besar kiamat. Kita orang Islam hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Di tanda besar kiamat yang ke-7, dari Yaman berhembus angin lembut. Angin itu sejuk, baunya wangi kesturi. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam, umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, dengan cepat angin ini datang kepadanya saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut dan sejuk bau wangi kesturi ini. Saat terhirup olehnya di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Satu bumi serentak orang Islam yang ada iman meninggal dunia husnul khotimah. Ya, jadi habis orang Islam yang beriman habis di sini. Dan Nabi bersabda, setelah itu 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah, jadi tanda besar kiamat yang nomor 8, nomor 9 dan 10 hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Baik ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, dari start ke finish kamu semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase kenabian, Nabi Muhammad yang memimpin 23 tahun. Lalu setelah itu fase kekhalifahan 30 tahun. Lalu setelah itu fase kerajaan dan dinasti 1227 tahun. Fase ini Islam memimpin dunia, Pak. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam dan peradaban Islam ribuan tahun. Masya Allah. Tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Sejak itu kita masuk pada fase keempat. Fase Islam tidak lagi menguasai dunia, Islam tidak lagi memimpin di dunia. Tapi fase ini fase kita sekarang, Pak ya. Fase kita sekarang, Islam sedang tidak memimpin dunia, tapi Allah berjanji bahwa kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. 100% bumi ini akan dikuasai oleh Islam. Alhamdulillah. Ada nggak janji Allah ini dalam Al-Quran? Ada. Tolong dibuka surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. Lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ini ayatnya ya. Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Lihat terjemahannya.
Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi. Berkuasa kembali di muka bumi berarti dulu pernah berkuasa, ya, sekarang tidak. Lalu Allah berjanji kamu akan kembali berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, kembali kita ke 5 fase tadi. Nah, inilah yang kita nanti-nanti, Bapak Ibu, fase kelima, di mana pemerintahan Islam akan menjadi pusat peradaban dunia. Bahasa Arab akan kembali menjadi bahasa nomor 1. Dulu bahasa Arab, Bapak Ibu, ribuan tahun diperebutkan dan dipelajari oleh seluruh dunia, ya, ribuan tahun. Sekarang sejak runtuhnya khilafah Islami Al-Utsmani 100 tahun yang lalu, orang berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Tapi tak lama lagi orang semua akan berlomba-lomba kembali belajar bahasa Arab. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami cintai, perhatikan. Tahukah Bapak Ibu di manakah pusat pemerintahan Islam ketika Islam kembali memimpin seluruh dunia? Wahai Bapak Ibu, silakan dijawab. Di mana? Di mana? Di ini ada yang bilang Afghanistan, di Palestina. Kok tahu? Dari mana tahu? Dengar pengajian dah bocor duluan. Betul. Tolong nanti kalau ada Bapak Ibu rezeki, kitab ini tersedia di luar. Nubuat akhir zaman, fakta dan data tak terbantahkan. Ini kami yang tulis, kita yang tulis, Pak. Baru saja diterbitkan terbitan pertama, ya. Insya Allah nanti kami akan melakukan terbitan kedua karena ini sudah hampir habis. Urut-urutan kejadian ini dengan rinciannya, dalil-dalilnya, fakta-faktanya, ya, semuanya tak terbantahkan dan ada di dalam kitab ini. Tolong nanti didapatkan agar Bapak mendapatkan dalilnya. Kalau kita ingin meyakinkan orang, nih lihat surat sekian, ayat sekian, hadis anu sahih, kemudian lihat faktanya, dan ini adalah full color, ya, berwarna semua, gambar dari setiap kejadian akhir zaman yang Nabi ceritakan sudah ada di dalam. Baik, hadirin yang kami cintai, kita lanjutkan. Tempatnya nanti fase kelima ini adalah Palestina. Palestina sekarang paling berdarah-darah. Palestina sekarang paling parah. Palestina sekarang sedang perang. Palestina sekarang paling nelangsa, paling menderita. Pokoknya segala paling yang paling banyak ujiannya Palestina. Tapi saat Palestina telah merdeka, saat Palestina telah bebas, saat itu kata Rasulullah, negeri yang terkuat di muka bumi, negeri yang paling aman dan negeri yang paling sejahtera dan paling makmur adalah Palestina. Saat itu Arab sedang di puncak kekacauan, sedang seolah apa yang ada di Palestina hari ini pindah ke Arab dan akhirnya meluas dan mengguncang seluruh dunia. Ada enggak dalilnya? Ada. Mari tolong dibuka. Tolong dibuka tentang, kita fokus di fase keempat sebentar, ya. Kita ingin lihat fase keempat ini, fase kita sekarang, Bapak Ibu. Coba lihat di fase keempat. Sebelumnya ini karena halamannya sudah sempit, ya. Sebelum ini ada bermunculan fitnah duhaima, demokrasi, terorisme, perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya. Ini terjadi semuanya karena ini sangat sempit, maka kita ambil yang bisa, yang terdekat dengan kita. Di fase keempat, Nabi berkata dalam Sahih Bukhari Muslim, salah satu ciri kiamat sudah sangat dekat adalah apabila Arab menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa, lalu saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi ini apa belum? Sudah, ya, kita sepakat semuanya. Baik. Yang kedua, Nabi SAW bersabda,
Apabila salju sudah turun di Arab, hai Muaz, maka antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi apa belum? Sekarang tiap tahun salju turun di Arab. Ya, bukan hanya di Tabuk, maka malah kadang-kadang masuk Mekah dan sampai ke Madinah. Okey. Kemudian berikutnya, lihat yang ketiga, Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Sudah apa belum? Oh, apalagi Uni Emirat Arab, Bahrain, ya, Kuwait, pokoknya negeri Arab kembali jahiliyah. Arab Saudi yang paling terakhir menjadi jahiliyah, yaitu sejak startnya 2017, ketika dia berhasil, Muhammad bin Salman berhasil menggulingkan dan mengkudeta Muhammad bin Nayef, ya. Dia berhasil menggulingkan sebagai putra mahkota. Sejak itu Muhammad bin Salman merubah Arab Saudi yang bersyariah menjadi Arab Saudi yang liberal. Lalu melaju dengan kecepatan gigi 5, ngejar ketertinggalan jahiliyahnya dibandingkan Arab-Arab yang lain. Sekarang semua yang ada di Eropa disalin, di copy paste dan dibuat dalam bentuk yang lebih canggih di Arab Saudi. Ya Pak, ya. Bahkan baru-baru ini baru saja diresmikan pusat atau pabrik wine terhebat di dunia di Riyadh. Pusat perjudian paling lengkap, paling canggih juga sudah dibuat di Arab Saudi. Kalau saya mau cerita terlalu banyak yang mau ceritakan. Intinya Arab kembali menjadi jahiliyah. Bahkan Muhammad bin Salman di depan televisi begitu pede dan sangat sombong berkata, saya memastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Maknanya apa? Kalian mau cari apa di Eropa, sudah ada di Arab. Nggak usah buang-buang duit ke Eropa, kami siapkan semuanya di Arab. Gitu Bapak Ibu. Oke, sepakat bahwa Arab sudah menjadi jahiliyah kembali apa belum? Sudah sepakat? Oke, baik. Masuk kita kepada yang keempat. Ini pertanda dekatnya kiamat, ya. Nabi berkata, nanti ketika Arab menjadi jahiliyah, di tengah-tengah mereka kaya raya, berdirilah sebuah pemerintahan Islam yang 100% menjalankan syariat Islam. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang berani mengganggunya. Namanya Emirat Islamiyah, kata Rasulullah. Dan Allah bungkus dengan rahmat. Emirat Islamiyah, di manakah berdirinya Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara total pada hari ini? Tolong dijawab Bapak Ibu, di mana? Sudah berdiri apa belum? Sudah berdiri apa belum? Maka kami jawab, kami bantu menjawab. Boleh kami berdiri? Ya. Bapak Ibu, setelah runtuh khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924, sejak itu sampai hari ini tidak ada satupun upaya mendirikan pemerintahan Islam kecuali digagalkan oleh Amerika, oleh PBB dan lain-lainnya. Muncullah Imarat Islamiyah Yaman, diberantas. Muncul Imarat Islamiyah Mali, diberantas, dikeroyok rame-rame, lenyap. Muncul Imarat Islamiyah Kaukasus, juga diserang, diberantas, dikeroyok rame-rame, hilang. Kalau di Indonesia ada DITII, kemudian ini juga diberantas. Bermunculan Imarat-Imarat Islamiyah, semuanya gagal. Tapi ada Imarat Islamiyah dan dia berhasil berdiri. Kabar baru 1 minggu ini, berita yang sangat menggemparkan Pak. Hanya dalam 2,5 tahun Emirat Islamiyah Afghanistan telah berhasil dan mengumumkan lepas daripada belitan hutang. Satu-satunya negara hari ini yang tak punya hutang luar negeri adalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Satu. Yang kedua, semua tindakan kriminal, kejahatan, terorisme di Afghanistan menurun dengan sangat signifikan dan tajam Pak. Keamanan kembali menjadi kenikmatan bersama hanya dalam 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun Bapak Ibu, Emirat Islamiyah Afghanistan telah menjadikan wanita mendapatkan harkat yang terhormat. Sebelumnya wanita di Afghanistan benar-benar jadikan wanita sebagai pemuas nafsu, dijadikan pelacur ke sana kemari, dihinakan, tidak memiliki martabat. Hari ini wanita boleh masuk kampus, masuk kuliah, boleh di anggota dewan, boleh berbisnis, boleh masuk kuliah, mengajar, boleh memerintah.
Tetapi dengan rambu-rambu syariat, hari ini wanita kembali ke dalam harkatnya di Afghanistan, Emirat Islamia Afghanistan. Saya umumkan ini supaya Bapak Ibu tahu, kalau Islam yang memerintah Pak, bumi ini akan Allah jadikan tunduk kepadanya. Hanya 2,5 tahun kaum muslimin, Afghanistan telah berhasil melahirkan produksi mobil sport dalam negeri, dan ini tidak kalah dengan mobil sporty lainnya dari Eropa. Masya Allah Pak. Bapak, ini luar biasa perkembangan ketika Islam memimpin. Oke ya, berarti ini sudah terjadi ya Bapak Ibu. Emirat Islamia Afghanistan sudah wujud. Lalu Nabi berkata, nah setelah itu kalian akan melihat Palestina dikhianati oleh saudara-saudaranya. Terjadilah dan ribat Askelon, Askolan. Di mana Askolan? Buka peta Gaza. Ini adalah Palestina. Ini Palestina, ya. Dan ini adalah jalur Gaza yang kuning. Nah, di jalur Gaza ini Askelon. Tolong di zoom. Ya, ini adalah Askelon. Ini adalah Askelon, kaum muslimin. Menurut para ulama, dulu jalur Gaza ini masuk dalam Askolan. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Askolan. Bapak Ibu dengar nggak nama seorang ulama besar dunia, Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah Asqalani. Maka dari sini tuh Asqalan. Ending daripada kisah ini apa? Kembali ke fase keempat. Lihat kembali ke fase keempat. Endingnya takbir dulu. Allahu Akbar. Apa endingnya di fase ini? ABC ya, ABC. Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam. Masjidil Aqsa bebas dan merdeka. Kemudian Palestina kembali merdeka. Senang mendengarnya Bapak Ibu. Dengan kita bantu Palestina berjuang atau tidak kita bantu, pasti Allah menangkan. Dan tidak dapat dielakkan, Palestina pasti merdeka. Karena ada ayatnya. Ada ayatnya. Oke, sebelum kita baca ayatnya, yuk kita lihat dulu apa yang terjadi setelah Palestina merdeka. Coba peta Gaza tadi dulu, baru di sini ya. Peta Gaza tadi dulu. Yang mana yang Baitul Maqdis? Nah, ini dari sini. Lihat arah laser ini. Nah, ini adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah sini. Ini termasuk jalur Gaza, Askelon, termasuk adalah Baitul Laham. Ya, ini Baitul Maqdis semua. Sementara yang Masjidil Aqsa di sini, Masjidil Aqsa. Saya Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun dengan izin Allah semata-mata selalu masuk Palestina antara 2 sampai 3 kali setiap tahun. Saya sudah 2 kali masuk ke Palestina dan bawa rombongan jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu keluarga, muda-mudi saya bawa semua. Kami sholat di Masjidil Aqsa, dan rakyat jamaah melihat langsung bagaimana rakyat Palestina, mereka berikan bantuan dan mereka bantu juga Masjidil Aqsa sesuai perintah Nabi. Kami masuk aman Pak. Kita memang ambil visanya dari Israel, betul kita membayar kepada Israel, tapi demi Allah Pak, kita masuk ternyata kita ikut menjaga kelanggengan Masjidil Aqsa. Kalau kita sudah tidak masuk lagi, Masjidil Aqsa sudah dihancurkan. Hanya Indonesia yang masih bisa masuk ke Palestina hari ini Pak. Dan dengan kita masuk, sebab Palestina masih dibutuhkan, masih didatangi, dan orang masih ingin sholat di dalam Masjidil Aqsa. Oke, tapi kalau kita sudah tidak datang lagi, mereka akan punya bahasa. Masjidil Aqsa sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak dipedulikan lagi. Jadi kami ingin membangun Solomon Temple. Ya sudahlah, kami akan hancurkan ini. Apapun kata dunia terserah. Tapi kita masih masuk. Oke Bapak Ibu, kita masuk, dan ini sudah difatwakan ulama-ulama dunia. Siapa yang punya kemampuan berangkatlah ke Masjidil Aqsa. Aman tuh Bu ya, enggak ditembak kita. Yang ngasih visa adalah mereka. Kemudian yang menjaga keamanan kita adalah mereka. Di sisi yang lain, rakyat Palestina sangat merindukan, sangat mencintai kita. Sementara Palestina bahkan rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi kita Pak. Jadi insya Allah belum pernah bertahun-tahun ini saya bawa jamaah, ada satu saja jamaah yang dikejar, ditangkap, kena peluru nyasar semacamnya. Enggak, aman demi Allah, aman. Jadi kalau ada rezeki kita, mari kita berangkat ramai-ramai.
Mari kita ke umrah plus Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, baik Bapak Ibu, insya-Allah nanti kalau nggak salah saya di Oktober saya akan berangkat lagi. Nah, siapa tahu ada yang mau merapat, ayo sama-sama. Oh, nggak mau dengan saya, carilah travel-travel yang amanah di Pekanbaru ini, di Riau ini, bareng berangkat dengan dia. Bagi saya berangkatlah ke Aqsa, itu lebih seru, ya, lebih sesuai dengan tuntutan iman akhir zaman ini, demi menjaga eksistensi Masjidil Aqsa. Oke ya. Jadi yang Baitul Maqdis ini di akhir zaman. Buka hadisnya. Coba hadis yang tadi. Tolong perhatikan, bukan yang ini, yang Asqalan. Oke, ini Asqalan. Asqalan daerah yang tadi kita kasih lihat petanya ya. Hadis ini sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 3270. Oke, sekarang kita lihat terjemahannya. Mari Bapak Ibu perhatikan ya. Awal urusan ini adalah kita ada berapa fase tadi? Ada 5. Ada 5 fase, kita berada di fase keempat. Kan gitu tadi kan? Oke, kita lihat. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Ini tadi fase pertama, Nabi Muhammad yang memimpin kita. Lalu setelah itu adalah kekhalifahan yang dirahmati. Ini fase kedua. Berapa lama tadi kekhalifahan? 30 tahun. Kalau kenabian berapa? 23 tahun. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. Berapa lama kerajaan? 1227 tahun. Ada 3 dinasti ya. Dinasti Bani Amawi, dinasti Bani Abbasi, dan dinasti Bani Utsmani. Oke. Dan berikutnya adalah kerajaan yang dirahmati. Kemudian berikutnya, fase pertama, fase kedua, fase ketiga, Islam mendominasi peradaban dunia ribuan tahun. Di fase keempat ini Islam tidak memimpin dunia, tapi pada fase itu berdiri sebuah imarat, dan itu dirahmati. Imarat yang dirahmati. Masya Allah ya. Seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman ini, kemudian kembali ke zamannya untuk menceritakan apa yang akan terjadi. Emirat Islamiyah itu telah kita ceritakan tadi. Di mana Bapak Ibu? Di takbir. Baik, lanjut. Kemudian pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan. Berarti pada masa ini ya, manusia saling berebutan jabatan dan kekuasaan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Rasa-rasanya sedang terjadi apa tidak ini? Sedang terjadi apa tidak? Termasuk di negeri Konoha ya. Berebutan jabatan, kekuasaan, gila-gilaan Bapak Ibu. Kalau di Timur Tengah sampai ketika berdarah-darah, di Sudan, di Libya, ya, di Suria, sampai berdarah. Dan sebentar lagi, insya Allah tak lama lagi Arab Saudi. Meninggal Raja Salman besok nih. Lihat, pangeran-pangeran yang ada itu akan saling tikam menikam, akan saling mengumpulkan kekuatan militernya, pasukannya, saling perang Bapak Ibu. Dan hadis menyebutkan ini sangat banyak. Oke. Lanjut kata Rasulullah, maka pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad, dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat, dan sebaik-baik tempat ribat adalah Askelon. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke fase keempat. Lihat apa yang terjadi setelah Palestina merdeka. Ini setelah Palestina merdeka, yang terjadi adalah dunia terbalik. Seluruhnya tidak baik-baik saja. Justru ketika itu Palestina sedang di puncak-puncak jayanya. Palestina sedang di puncak-puncak amannya. Palestina sedang di puncak-puncak kuatnya. Dan dunia sedang segoncang-goncangnya. Tolong dibuka di Zoom yang ini. Minta maaf Bu, kaget ya Bu ya. Saya lihat ada ibu yang makna qadar 3. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya.
maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam iko ambo diminta menyampaikan tentang nuzul Quran, tertulis godam nuzul Quran. Adapun tema judulnya ndak dibuat, jadi suku hati ambo. Kenapa disebut dengan nuzul Quran? Lalu orang berpendapat nuzul turun. Jadi kalau gitu Quran itu turun dari atas ke bawah. Yang menurunkan siapa? Allah. Maka berdasarkan itunya mengambil dalil Allah itu di atas, inyo di bawah. Maka menurut mazhab akidah Asy'ari, orang yang mengatakan Allah bisa ditunjuk di atas, maka rusak akidah. Sebab Allah itu maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah ada, lalu dia ciptakan makhluk yang baru, maka dia tidak berpindah tempat. Dia ada seperti sedia kala. Kalau dia berpindah ke tempat makhluk, maka batallah sifat 20. Mukhalafatuhu lil. Inilah yang awak pelajari di pondok-pondok awak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa ditunjuk di atas pakai tangan, maka batallah dua ayat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting sebab ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau dia bertempat, berarti dia sama dengan makhluk. Ketika tempat itu ada, Allah ada seperti sedia kala. Dan nanti ketika tempat ini binasa, hancur, dan Allah tetap tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi. Itulah dia sifat tak berawal. Wujud qidam, tak berakhir, baqa. Jadi kalau ada yang mengatakan dia berawal, maka batallah qidam. Kalau ada yang mengatakan dia berakhir, maka batallah baqa. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tentang makna nuzul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang mulia itu biasanya di atas, bukan berarti tempat. Allah Subhanahu wa taala tak bertempat. Maka dikatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar, artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada dua kesempatan lagi. Malam iko malam yang ke-28. Besok malam malam yang ke-29. Hari Kamis tanggal 29. Maka awak pun dianjurkan, Ketua Pengadilan Agama Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari Kamis kepada seluruh masyarakat taharrau hilal, untuk menengok hilal. Saudi Arabia hanya memasang 9 titik untuk menengok hilal.
Republik Indonesia lebih dari 100 titik. Hebat Saudi Arabia atau Indonesia? Masalah menengok hilal. Hebat awak. Maka orang Saudi pun heran. Kami cuma sanggup 9 titik untuk menengok hilal. Dan itu nanti hari Kamis. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti, petang menjelang tenggelam matahari malam Jumat, ditengoklah anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi mereka nanti banyak mencari memantau hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal, jangan kasih call dulu. Sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore Kamis nampak hilal, maka awak hari rayanya hari Jumat. Kalau sore Kamis tak nampak hilal, maka Nabi sudah memberikan patokan. Fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak anak bulan, tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan salasin, berarti Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti hari Jumat adalah 30 Ramadan. Nyodek baju bau lah siap kok, agak kurang konsen sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang dipakai metode ruqyah. Tapi saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah memakai metode hisab namanya. Hisab itu adalah perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi saya termasuk yang menghormati perbedaan. Yang hari raya menetapkan hisab hari Jumat, berarti tanggal 21 Maret. Tapi semua sepakat, Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, semuanya sepakat bahwa hari raya itu 1 Syawal. Ambolah banyak di WA uang, termasuk tadi di jalan waktu kami berjalan ke Biandang, ada tak berapa WA. Ustaz, kapan hari raya? Ambo jawabnya 1 Syawal kata. Ini poning kepala awak di gue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam peringatan nuzul Quran ini, sampulnya aja namanya nuzul Quran. Yang penting di dalamnya adalah silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, menyambut tahun baru Hijrah, nuzulul Quran, Bapak Ibu datang apa tak datang? Datang.